Bencana gempa Mamuju memporak-porandakan permukiman dan ekonomi warga. Berikut kisah seorang pemilik warung makan yang berusaha tetap buka di tengah musibah silih berganti. Inilah Ibu Tris, perantau asal Ujung Pandang yang sudah tinggal di Mamuju sejak tahun 2001 lalu. Di tengah musibah, ia tetap berusaha melayani pembeli di warung makan miliknya. Kalau malam saya tinggal di pengungsian, kalau pagi saya di sini jam 10, saya pulang di sini. Di pantai rumah saya bersih-bersih sekalian, tunggu ada orang mau bantuan saya bantu. Harga saya tetap tidak naik, saya beli barang mahal tapi saya jual tetap harganya. Ia berharap semangat ini dapat membantunya bertahan hidup karena hingga kini ia belum mendapat bantuan. Saya takut COVID ya, saya tidak keluar, bola biar ke Ujung Pandang tidak kan. Ternyata bukan COVID yang datang, ternyata apa tuh? Bencana alam yang datang. Bulan lalu saya punya listrik dicabut karena saya tidak sanggup bayar. Saya mau bantuan. Terserah pemerintah mau kasih bantuan apa saya. Yang penting dia bantu saya. April Sirait, Winri Hawadis, Mamuju, Sulawesi Barat. Ya, kita tinggal di negara dengan potensi bencana alam yang sangat besar. Sayangnya masih cukup banyak orang belum menyadari pentingnya memiliki perangkat untuk bertahan hidup saat bencana alam terjadi yang dikemas ke dalam sebuah tas. Tas yang dikenal dengan istilah bug out bag ini berisi sejumlah perlengkapan untuk bertahan diri, setidaknya untuk beberapa hari hingga bantuan medis dan logistik tiba ke lokasi bencana. Faktor geografis dan ulah tangan manusia membuat Indonesia menjadi negara yang rawan bencana alam. Mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, hingga bencana hidrologi seperti longsor dan banjir. Saya bertanya secara virtual kepada beberapa orang tentang apa yang mereka siapkan dan lakukan ketika bencana terjadi. Pernah waktu itu merasakan memang gempa kecil, itu aja udah panik kan. Cuman mikirin anak, bawa keluar, sama handphone. Udah, jadi memang tidak ada yang dibawa lagi. Pernah nonton di film gitu, ada istilah survival kit. Cuman kalau punya yang khusus survival kit gitu sih nggak punya, Mas. Tapi di rumah tuh ada box yang isinya tuh udah rapi, surat gitu. Terus makanan tinggal ngambil di kulkas. Jawaban-jawaban itu menunjukkan kesadaran akan pentingnya menyiapkan perlengkapan bertahan hidup yang dikemas ringkas dalam satu tas masih minim dilakukan. Saya menemui Asep Serpa, seorang survival expert dari organisasi pencinta alam Wanadri yang telah berpengalaman dalam penanganan sejumlah bencana alam di dalam dan di luar negeri. Menurut Asep, yang harus disiapkan diantaranya adalah makanan berkalori tinggi, tahan lama, dan siap saji, beberapa botol air minum, obat-obatan, alat komunikasi, dan dokumen penting seperti paspor dan identitas lainnya. Selain itu, ada sejumlah perangkat lain yang sebaiknya disiapkan dalam satu tas yang juga dikenal dengan istilah bug out bag ini. Mulai dari senter, pisau, ponco, pemantik api, kompor parafin, dan gelang paracord ini. Nah, ini bagian dari alat survival kit. Di sini ada peluit, ada kompas, ada alat motong, ada tali yang bisa kita gunakan buat keadaan darurat. Ada namanya light stick. Light stick ini biasanya kalau di tempat gelap gitu, dia dipatahin, dipatahin, dilempar aja gitu di satu sisi, atau taruh begini, dia akan nyala. Kalau ini gelap nih, dia akan terang. Nah, light stick ini rata-rata bisa 8 jam. Selain itu, pastikan Anda menyiapkan tempat untuk berlindung. Salah satu yang praktis dengan menyiapkan fly seat seperti ini. Dengan ukuran hanya 2x3 meter, sudah dapat difungsikan sebagai tenda sementara yang dapat digunakan oleh 4-5 orang. Nah, dengan tas berkapasitas 20 liter ini, Anda dimungkinkan untuk bertahan hidup setidaknya 48-72 jam sampai bantuan medis dan juga logistik datang. Dan satu lagi, pastikan tas survival kit ini disimpan di tempat yang mudah dilihat dan juga mudah dijangkau. Salah satu contohnya adalah di akses pintu keluar masuk rumah Anda. Mahardika Utama, Evan Askam, Jakarta.